Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Carut marut parkir di kota Kupang. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin Anda punya pengalaman ketika Anda hendak berkunjung ke salah satu pertokoan atau pusat perbelanjaan, ya, Anda kesulitan mencari tempat parkir. Anda berusaha untuk bisa memarkirkan kendaraan Anda dengan baik. Anda berjuang sendiri. Tetapi ketika setelah selesai urusan, misalnya berbelanja dan mau keluar dari arena parkir, tiba-tiba muncul petugas parkir, meniup peluit, menagih biaya parkir. Pasti, ya, tensi kita bisa naik. Mengapa? Di awal waktu kita mencari tempat parkir, petugas parkirnya hilang. Tetapi ketika kita hendak keluar, muncullah, ya, si tukang parkir itu. Ini satu cerita. Belum lagi cerita lain misalnya, ya. Ketika di tempat parkir kita disodorkan oleh tukang parkir, ya, karcis parkir yang mungkin saja itu karcis abal-abal, ya, karcis palsu. Ya, karena tidak berwarna. Atau juga, ya, ulah tukang parkir yang tidak paham tentang perparkiran, bagaimana mengatur lalu lintas di tempat parkir dan seterusnya. Ini pengalaman-pengalaman real yang mungkin saja Anda alami. Saya mau menjelaskan bahwa memang ada problem serius berkaitan dengan tata kelola parkir di Kota Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mulai 1 Februari 2024 kemarin sudah diberlakukan, ya, peraturan daerah Kota Kupang nomor 1 tahun 2024 berkaitan dengan kenaikan tarif parkir. Untuk kendaraan roda 2 masih seperti biasa, ya, Rp2.000 sekali parkir. Tetapi untuk kendaraan roda 4 ada kenaikan dari yang sebelumnya 3.000 menjadi 5.000 sekali parkir. Begitupun kendaraan roda 6 dan seterusnya. Sontak di sosial media ada reaksi publik, ada protes-protes publik. Mengapa tiba-tiba, ya, tarif parkirnya naik? Dasarnya apa? Sementara kalau kita menerjemahkan, ya, parkir, retribusi parkir itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atas jasa yang ia terima, kadang-kadang tidak sebanding, ya. Pelayanan di tempat parkir itu begitu buruk. Orang tidak mendapatkan pelayanan yang bagus, tetapi harus mengeluarkan biaya parkir yang bahkan sudah mengalami kenaikan. Protes-protes publik ini memang akhirnya mengerucut pada satu persoalan mendasar, yakni manajemen parkir di Kota Kupang ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ini memang benar. Kalau kita melihat tata kelola parkir di kota ini, sistemnya adalah sistem tender. Dinas Perhubungan, ya, melakukan tender di lokasi-lokasi parkir itu terhadap para pengelola. Jadi ada pengelola parkir yang mengurus parkir-parkir di spot-spot tertentu itu. Lalu, para pengelola itulah yang merekrut jukir-jukir, juru parkir. Sehingga kendali Dinas Perhubungan itu tidak bisa langsung kepada juru parkir. Karena yang berhubungan dengan juru parkir itu adalah para pengelola parkir. Anda bayangkan betapa ribetnya urusan parkir ini. Dinas Perhubungan tidak bisa intervensi langsung kepada juru parkir. Walaupun setiap saat publik, ya, melakukan komplain terhadap para juru parkir yang tidak memberikan pelayanan maksimal. Tetapi urusan juru parkir itu adalah urusan para pengelola, para operator parkir. Dinas Perhubungan hanya berurusan dengan para pengelola. Nah, itulah mengapa maka kalau kita melihat, ya, tipikal juru parkir kita di Kota Kupang ini bisa beraneka macam.
Ada yang juru parkir memang mengenakan seragam parkir pakai rompi, ada yang tanpa rompi, tanpa peluit, bahkan ada yang pegang kayu, ada yang tiba-tiba berani ya berdiri di tengah jalan untuk menahan kendaraan. Juru parkir dengan pakaian yang tidak menunjukkan bahwa dia adalah juru parkir. Jadi inilah situasi kita ya, warna-warni perparkiran di Kota Kupang. Sementara tujuan dari menaikkan tarif parkir ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari yang namanya retribusi parkir. Tetapi bisa kita bayangkan, kalau dengan sistem, dengan manajemen yang kurang bagus seperti ini, jangan sampai ya ketika kita menaikkan biaya parkir, justru itu hanya dinikmati oleh para pengelola parkir, bukan seutuhnya itu untuk meningkatkan PAD, karena bocornya di mana-mana. Bisa jadi kontraknya sekian, ya diberikan kepada dinas perhubungan untuk PAD, tapi lebih banyak dinikmati oleh para pengelola parkir. Nah, publik sebenarnya tidak mempersoalkan ini terlalu serius kalau ya pelayanan, manajemen, tata kelola parkir itu dibikin secara baik. Tetapi kalau dengan situasi seperti ini, orang harus membayar sekali parkir 5.000, tetapi tukang parkirnya tidak jelas, ya, manajemen parkirnya tidak jelas, pasti ada reaksi publik, pasti ada protes publik. Nah, ini persoalan real yang terjadi. Ya, kita berharap pemerintah dan DPRD Kota Kupang buka mata, buka hati untuk mencermati persoalan ini. Jangan hanya mencetak peraturan daerah, tetapi tidak mendesain ya berbagai hal yang menunjang agar publik merasa nyaman dengan kenaikan tarif parkir itu. Kita berharap ini menjadi satu persoalan yang serius dibenahi di Kota Kupang, Kota Kasih ini. Anda mungkin punya pengalaman dengan perparkiran di Kota Kupang ini. Silakan sampaikan itu di kolom komentar. Kita akan mendiskusikan itu. Tetapi inilah faktanya bahwa urusan parkir di kota kita, urusan parkir di Kota Kupang, urusan parkir di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan cenderung bikin orang, yang punya kendaraan itu makan hati ya, bahkan bikin muka asam kalau berhadapan dengan juru parkir yang kadang-kadang jauh dari standar seorang juru parkir yang baik dan benar. Demikian perspektif saya, ya, tetap sehat, ya, tetap berjuang, kita wujudkan Kupang Kota Kasih untuk semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.